Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Video Lovers. Pada tutorial kali ini, saya, Tilawatil Cisetayoda, dan tim saya Irda Yusra akan memberikan pembahasan tentang cara mengolah dan menganalisis data menggunakan Stata. Sesi pertama akan dijelaskan tentang pengujian asumsi model regresi data panel atau bagaimana mengidentifikasi permasalahan-permasalahan blue di model panel. Sekiranya terdapat permasalahan asumsi regresi data panel, maka pada sesi kedua akan dijelaskan juga cara mengatasi permasalahan tidak blue di model panel. Setelah kita mendapatkan model panel terbaik dan sudah dipastikan bahwa model regresi based linear unbiased estimation, maka sesi ketiga akan dijelaskan bagaimana cara menginterpretasi model terbaik menggunakan dua tool statistik, yaitu uji F dan uji T. Sesi terakhir juga akan diajarkan cara mengestimasi linear probability model atau LPM, logit, dan probit. Baik, sesi pertama tentang pembahasan permasalahan blue di model panel akan dijelaskan oleh Bapak Irda Yusra. Silakan tonton dan simak video berikut ini. Kembali lagi bersama saya, Irda Yusra, pada tutorial olah dan analisis data. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara melakukan estimasi regresi data panel, serta sudah terpilih model terbaik dari proses pemilihan model menggunakan Chow test, Hausman test, dan Lagrange multiplier test. Bagi Anda yang belum tonton atau belum memahami cara pemilihan model terbaik menggunakan regresi data panel, silakan tonton video sebelumnya ya. Linknya disertakan dalam deskripsi video ini. Oke, dari proses pengolahan data panel yang sudah dilakukan, maka pada latihan kali ini diasumsikan bahwa fixed effect model ditetapkan sebagai model terbaik. Oleh karena itu, dalam mendeteksi permasalahan blue di model panel, pengujian asumsi kali ini akan dilakukan terhadap fixed effect model saja. Meskipun demikian, dalam link deskripsi juga disertakan kode perintah yang bisa Anda gunakan sekiranya dalam pengolahan data penelitian Anda terpilih BLS atau RAM. Langsung saja ke latihan. Seperti biasanya, langkah pertama yang mesti dilakukan adalah import dulu datanya dengan cara klik File, klik Import, pilih opsi Excel Spreadsheet. Browse, tentukan tempat penyimpanan data Anda, klik, dan Open. Centang import first row as variable names, kemudian pilih OK. Karena data kita berbentuk panel, maka pastikan data sudah di setup dalam bentuk panel, yaitu dengan mengetikkan perintah xtset spasi kode spasi tahun, kemudian enter. Asumsi pertama yang akan dilakukan dalam mendeteksi permasalahan blue yaitu uji multikolinearitas. Kita akan menggunakan dua indikator pengukuran, yaitu partial correlation dan variance inflation factor atau tolerance. Adapun cara identifikasi menggunakan partial correlation adalah dengan mengetikkan perintah xdirect spasi dir sebagai variabel y, spasi cm sebagai variabel x1, kemudian spasi ROA sebagai variabel x2, kemudian koma dan FE, karena model yang kita asumsikan pada latihan ini adalah fixed effect model. Enter. Model ini kita gunakan hanya sebagai pemancing saja,
Kemudian diketikkan lagi perintah core spasi der spasi cr spasi roa, enter. Yang perlu jadi perhatian adalah variabel independen saja, yaitu current ratio atau CR dan ROA, return on asset. Kalau dilihat dari buku karangan Gujarati pada tahun 2006, dikatakan bahwa jika nilai partial correlation antara variabel lebih dari 0,75 atau 75%, berarti ada gejala multikolinialitas di kedua variabel tersebut. Atau sebaliknya, ketika nilai korelasinya itu kecil dari 75%, maka model sudah blue, dalam arti sudah bebas dari gejala multikolinialitas. Dari hasil pengujian multikol terdapat bahwa nilai korelasi antara CR dengan ROA besarnya minus 0,4636, artinya berada di bawah rule of thumb atau standar pengukuran 75%. Di sini dapat disimpulkan bahwa model regresi fixed effect itu sudah bebas dari gejala multikolinialitas. Sebagai konfirmasi hasil pengujian ini, kita akan lakukan pengujian multikolinialitas dengan indikator kedua, yaitu variance inflation factor atau tolerance, dengan mengetikkan perintah VIF, uncenter, enter. Jika nilai VIF besar dari 10 atau nilai toleransinya kecil dari 0,10, ini mengindikasikan adanya gejala multikolinialitas. Sebaliknya, ketika nilai VIF lebih kecil dari 10 atau nilai toleransinya besar dari 0,10, mengindikasikan bahwa model sudah blue, artinya model sudah bebas dari gejala multikolinialitas. Dari hasil konfirmasi multikolinialitas dengan menggunakan variance inflation factor, terlihat bahwa nilai VIF itu besarnya 1,62, yang artinya kecil dari rule of thumb, yaitu 10. Begitu juga nilai tolerance ini lebih kecil dari 0,1, yaitu sebesar 0,615577. Hal ini mengindikasikan bahwa model kita sudah memenuhi persyaratan blue atau model sudah bebas dari gejala multikolinialitas. Selanjutnya akan dilakukan uji heteroskedastisitas untuk menilai ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Harapan kita sebagai peneliti, tentunya model regresi yang digunakan memiliki varians yang sama atau seragam. Sebab pada kondisi ini bisa dikatakan bahwa model sudah blue karena bebas dari gejala heteroskedastisitas. Kode perintah yang digunakan untuk mendeteksi gejala ini adalah dengan mengetikkan xt test 3, enter. Dari hasil pengujian terlihat bahwa nilai prop besarnya 0,0000, artinya lebih kecil dari 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas atau saat ini terdapat permasalahan blue dalam model. Oleh karena itu, pada sesi berikutnya akan diajarkan bagaimana caranya sih mengatasi permasalahan blue dalam model panel. Meskipun sudah diketahui bahwa model belum blue, sebagai latihan kita akan lanjutkan untuk pengujian asumsi ketiga, yaitu autokorelasi.
Idealnya, autokorelasi diuji ketika data berbentuk time series saja. Coba dibaca buku Essential of Econometrics karangan Gujarati 2006. Di aplikasi SPSS atau EViews, biasanya bisa dideteksi dengan melihat nilai Darwin-Watson. Namun di Stata bisa disiasati atau juga bisa memberikan solusi dengan cara mengetikkan perintah xt serial spasi der spasi cr dan spasi ROA, enter. Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai prop lebih kecil dari 5%, yaitu sebesar 0,0002. Artinya, terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi fixed effects model. Bagaimana cara mengatasi permasalahan BLUE dalam model data panel akan dibahas pada sesi berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengatasi permasalahan tidak BLUE di model panel. Mengatasi permasalahan BLUE di model panel tergantung model akhir apa yang kita gunakan. Khusus model panel yang menggunakan random effect atau RA, kita tidak perlu menguji atau mengatasi permasalahan BLUE karena sudah menggunakan metode GLS. Namun, pada sesi sebelumnya, kita sudah melihat bahwa model panel yang akan digunakan di dalam pengolahan data ini adalah fixed effect. Berdasarkan uji asumsi yang sudah dijelaskan, maka diperolehlah bahwa model fixed effect saat ini masih belum BLUE. Oleh karena itu, maka akan dilakukan pengobatan atau dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan BLUE di model panel. Adapun metode yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah dengan metode robust, yang kedua dengan metode general least square atau GLS. Oke, kita klik file, kita import dulu data, Excel, kita pilih Excel spreadsheet, kemudian kita klik browse, kita pilih latihan data panel Stata, kita open, kemudian kita klik import visual as variable name, kita klik OK. Kemudian kita lihat apakah datanya sudah masuk atau belum. Oke, ternyata datanya sudah masuk. Kita minimize dulu. Kemudian kita import dan setup dulu data panel dengan mengetikkan perintah exit spasi kode spasi tahun sebelum model regresi data diestimasi. Kita ketik accept spasi kode spasi tahun, kemudian kita enter. Kemudian barulah kita masukkan rumus robust. Rumus robust adalah X T rect spasi der spasi cr spasi ROA, FE spasi robust. Di sini disingkat RO. Kita enter. Oke, inilah hasil setelah di robust. Dari hasil ini, kita nanti bisa memahami bahwa model fixed effect ini sudah BLUE. Bagaimana cara kita untuk membandingkannya, apakah ini sudah BLUE atau belum? Maka kita coba kembali memanggil data sebelum di robust. Rumusnya adalah X direct spasi der spasi cr spasi ROA, FE. Ya, kita enter.
Oke, ini adalah hasil olahannya. Kita perhatikan nilai standar error. Ini adalah nilai standar error sebelum dirobas. Dan ini adalah nilai standar error setelah dirobas. Oke. Jika nilai standar error sebelum, ini yang sebelum ya, dan sesudah dirobas terdapat perubahan, hal ini berarti model panel sudah blue. Atau bisa juga kita pahami atau kita interpretasikan atau kita maknai bahwa model regresi data panel sudah bebas dari gejala heteroskedastisitas dan gejala autokorelasi. Kita perhatikan nilai dari standar error. Standar error sebelum dirobas, standar error setelah dirobas. Kalau ada perubahan, maka dapat kita maknai bahwa model regresi data panel sudah bebas dari gejala heteroskedastisitas dan autokorelasi. Oke. Selanjutnya, indikator yang kedua untuk mengkonfirmasi apakah data yang sudah robas benar-benar sudah blue atau belum, maka dapat kita gunakan rumus General Least Square atau GLS. Di mana rumusnya adalah kita ketik X TGLS spasi der spasi CR spasi ROA spasi I kecil titik spasi kode. Lalu kita enter. Oke, ini adalah hasil pengolahan General Least Square atau GLS. Kita lihat di sini koefisien Generalized Least Square. Kita lihat panelnya adalah homoskedastik. Homoskedastik ini kita maknai bahwa sudah tidak terjadi lagi gejala heteroskedastisitas. Ya. Jadi kalau panelnya sudah homoskedastik berarti sudah terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sudah tidak terjadi lagi gejala heteroskedastisitas. Kemudian kita perhatikan correlation-nya. Dari correlation maka kita lihat bahwa hasilnya no autocorrelation. No autocorrelation ini maksudnya adalah berarti data sudah tidak terjadi lagi autokorelasi. Berarti sudah tidak terjadi autokorelasi. Karena modal fixed effect sebagai modal terbaik dalam regresi model panel sudah blue, sudah terbebas dari gejala heteroskedastisitas dan juga sudah terbebas dari gejala autokorelasi, maka selanjutnya akan dilakukan interpretasi model panel terbaik yang akan dijelaskan oleh Bapak Irda Yusra. Maka marilah kita saksikan penjelasan dari Bapak Irda Yusra. Setelah kita pastikan bahwa model panel terbaik kita, atau dalam hal ini kita mengasumsikan fixed effect model, sudah memenuhi kaidah Bloom atau bebas dari gejala multikolinialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, maka model fixed effect dapat diinterpretasikan menggunakan dua tool statistik, yaitu uji F dan uji T. Untuk langkah pertama, akan kita estimasi kembali model fixed effect dengan cara mengetikkan xterect spasi der spasi cr spasi roa, FE, enter.
Untuk menampilkan nilai statistik bertanda bintang, terlebih dahulu kita akan menyimpan model fixed effect di dalam stata dengan cara mengetikkan perintah estimates spasi store, perintah untuk penyimpanan, kemudian spasi FA untuk menyimpan model fixed effect. Kemudian kita ketikkan perintah selanjutnya estimates spasi table spasi fixed effect, yaitu model yang sudah kita simpan, koma star untuk menunjukkan tanda bintang, stats, kemudian spasi n spasi r2 atau r square spasi r2 garis bawah a tutup kurung enter. Selanjutnya kita akan interpretasi hasil statistiknya satu persatu. Kita akan mulai dari atas. Perhatikan bahwa nilai prop untuk f statistiknya besarnya 0,000, yang artinya lebih kecil dari 5%. Nilai f ini dilakukan untuk melihat apakah secara simultan atau secara umum modal kita bisa digunakan atau tidak. Karena nilai daripada probabilitas f-nya lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa model dapat digunakan. Atau secara simultan, variasi dari X1 dan X2 dalam hal ini current ratio dan return on asset itu berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap debt to equity ratio. Kemudian kita beralih kepada nilai p-value atau t-statistik. Untuk current ratio memiliki sig atau p-value sebesar 0,024 yang lebih kecil dari 5%. Artinya, secara statistik, current ratio berpengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio. Begitu juga kalau kita dilihat dari nilai p-value-nya, return on asset itu besarnya 0,000 yang lebih kecil dari 5%. Artinya sama, yaitu return on asset berpengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio. Merujuk kepada kolom koefisien, ini menunjukkan arah dari pengaruh kausal antara variabel X dengan variabel Y. Karena current ratio di sini bernilai positif, artinya current ratio berpengaruh positif terhadap debt to equity ratio. Semakin besar current ratio, maka semakin besar juga debt to equity ratio. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk koefisien ROA yang bernilai minus, artinya return on asset, ini akan mengakibatkan pengaruh negatif terhadap debt to equity ratio. Atau dapat diartikan bahwa semakin tinggi return on asset atau profitabilitas perusahaan, maka akan dapat menurunkan debt to equity ratio. Kemudian kita beralih kepada nilai R square. Nilai R2 atau R square itu besarnya 0,41 sekian, yang artinya 41,5% variasi dari Y atau debt to equity ratio itu dapat dijelaskan oleh variabel current ratio dan return on asset. Kemudian untuk tanda bintang yang sudah kita olah ini menunjukkan level of signifikannya, tingkat signifikansinya. Bertanda bintang artinya variasi dari variabel X ini berpengaruh signifikan terhadap variasi variabel Y. Demikian tutorial bagaimana cara membaca atau menginterpretasi hasil regresi data panel dengan menggunakan stata.
Selanjutnya kita akan membahas Linear Probability Model atau LPM, logit dan probit dengan stata. Dalam kesempatan kita kali ini, kita akan membahas apa itu metode regresi dengan probabilitas atau respon kualitatif dengan membahas LPM, logit, dan probit. Metode regresi ini sebenarnya hampir sama dengan regresi sederhana ataupun regresi linear berganda. Namun yang membedakan variabel dependennya atau variabel Y-nya wajib berupa kategori. Namun juga boleh jika variabel independennya juga menggunakan kategori. Di sini dapat kita lihat bahwa kami telah menyediakan sebanyak 70 perusahaan untuk latihan kita kali ini, di mana variabel Y-nya adalah probabilitas pembayaran dividen, di mana di sini kita beri kategori 1 jika perusahaan membayarkan dividen dan kategori 0 jika perusahaan tidak membayarkan dividen. Lalu variabel X1-nya kita menggunakan life cycle perusahaan. Di sini kita juga memberikan kategori 1 jika perusahaannya dalam kategori mapan dan kita kasih 0 kalau perusahaannya dalam kategori bertumbuh atau mengalami penurunan. Selanjutnya variabel X2 yang akan kita gunakan di dalam latihan ini adalah kepemilikan investasi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengolahnya dengan stata. Namun sebelum kita masuk ke pengolahan menggunakan stata, saya ingin menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Linear Probability Model atau LPM ini. Sebenarnya LPM ini pada dasarnya hampir sama dengan OLS ataupun PLS yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Hanya saja data yang digunakan bersifat diskrit atau ada batasannya. Seperti tadi kita kasih kategori 1 jika perusahaan membayarkan dividen dan kita kasih kategori 0 jika perusahaan tidak membayarkan dividen. Model ini mengasumsikan bahwa respon probability merupakan fungsi linear dari variabel penjelas. Oke, selanjutnya kita coba dulu menggunakan stata. Langkah pertama, kita klik file, kita klik import, kita pilih Excel spreadsheet, kemudian kita klik browse, lalu kita pilih datanya. Di sini kita sudah siapkan data cross-section LPM, logit, dan probit. Kita klik, kita open. Kemudian kita klik import, lalu kita klik OK. Setelah data kita masukkan, kita cek dulu apakah datanya sudah masuk atau belum. Kita klik ini, data editor, kita lihat, kita pastikan dulu apakah datanya benar-benar sudah masuk. Oke, datanya sudah masuk ya. Lalu kita keluarkan, kita close. Selanjutnya kita ketik. Rumusnya adalah reg spasi div spasi lc spasi oen atau kepemilikan investasi, lalu kita enter. Oke, dari hasil olahan LPM kita lihatlah nilai probabilitasnya. Di sini terlihatlah bahwa nilai probabilitas dari life cycle perusahaan dan kepemilikan investasi berada di bawah 5%. Atau kecil dari 0,05.
di mana LC 0,011 dan nilai untuk kepemilikan investasi adalah 0,044. Maka di sini dapat kita interpretasikan atau kita maknai bahwa untuk yang pertama ya, yang untuk LC dulu, bahwa probabilitas peluang perusahaan membayarkan dividen dipengaruhi secara signifikan oleh life cycle perusahaan. Atau semakin mapan perusahaan, maka peluang perusahaan untuk membayarkan dividen juga semakin besar karena nilai signifikannya 0,011 kecil dari 0,05 atau 5%. Oke, untuk data X2 kita interpretasikan juga bahwa peluang atau probabilitas perusahaan dalam membayarkan dividen dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan investasi karena nilai signifikannya adalah 0,044 kecil dari 0,05 atau 5%. Oke. Namun meskipun kedua variabel ini sudah terlihat memiliki pengaruh terhadap pembayaran dividen ini, maka menggunakan metode LPN ini juga memiliki beberapa kelemahan. Perlu kita pahami, yang pertama adalah adanya kemungkinan respon probabilitas di atas atau di batas 1 atau di bawah 0. Yang kedua, tidak bisa menangkap adanya hubungan yang tidak linear antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang ketiga, variabel gangguan atau error term tidak terdistribusi normal atau melanggar asumsi heteroskedastisitas. Oke. Karena adanya kelemahan LPN ini, maka nanti akan diperbaiki atau diatasi oleh logit dan probit. Maka selanjutnya kita masuk ke model logit dan probit. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa logit dan probit ini nanti dia akan mengatasi kelemahan dari LPM, yaitu nilai probabilitasnya sudah terletak dalam interval 1 dan 0. Perbedaan antara logit dan probit ini, logit mengasumsikan error term itu memiliki distribusi logistik standar, sedangkan probit mengasumsikan error term itu memiliki distribusi normal, atau dilihat dari nilai distribusi Z-nya nantinya. Pertama kita cobakan dulu yang model logit, di mana rumusnya adalah logit spasi div spasi LC spasi OWN atau kepemilikan investasi. Lalu kita enter. Dari hasil logit ya, dapatlah kita lihat nilai probabilitasnya adalah untuk LC-nya 0,017 dan untuk kepemilikan investasinya 0,045. Dapatlah kita amati di sini bahwa nilai signifikannya ini kecil atau nilai probabilitasnya ini kecil dari 0,05 atau 5%. Maka dapat juga kita maknai sama ya dengan yang LPM tadi, bahwa probabilitas atau peluang perusahaan membayarkan dividen dipengaruhi secara signifikan oleh life cycle perusahaan, F1-nya, dan yang kedua kita maknai bahwa probabilitas atau peluang perusahaan membayarkan dividen dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan investasi, karena kedua-duanya ini kecil dari 0,05.
Selanjutnya kita cobakan juga model probit. Rumusnya kita ketik lagi probit spasi div spasi LC spasi OWM atau kepemilikan investasi. Kita lihat enter. Inilah hasil dengan model probit. Hasilnya pun sama ya. Sama dalam maknanya itu sama-sama di sini kecil dari 0,05, di mana nilai LC atau life cycle perusahaan probabilitasnya adalah 0,021, nilainya kecil dari 5% atau 0,05, maka dapat kita interpretasikan bahwa probabilitas atau peluang perusahaan membayarkan dividen dipengaruhi secara signifikan oleh life cycle perusahaan. Atau semakin mapan perusahaan, maka peluang perusahaan untuk membayarkan dividen itu juga akan semakin besar. Dan untuk variabel X2-nya kepemilikan investasi, dapatlah kita amati di sini bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,049. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat kita interpretasikan juga bahwa probabilitas atau peluang perusahaan dalam membayarkan dividen dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan investasi. Oke, inilah hasil pengolahan data kita menggunakan metode LPM, Linear Probability Model, probit, logit, dan probit, yang mana kedua-duanya nilai signifikannya itu kecil dari 0,05. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Demikianlah tutorial olah dan analisis data ini kami buat. Semoga bermanfaat dalam proses penyelesaian pengolahan dan analisis data penelitian Anda. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan mengklik tombol like and subscribe, serta silakan komen and share agar orang lain juga mendapatkan manfaat yang sama dari tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.